In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Wedhani dengan NPM 22.120 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai sinopsis artikel jurnal nasional pada mata kuliah Hukum Asuransi. Yang pertama ada mengenai identitas jurnal. Jurnal ini berjudul Analyzing Legal Dimensions of Product Scandal in Indonesia Insurance Distribution, Mis-Selling Unit Link Case. Penulisnya Ramai S.A. Putri dan Yandri R. Anadi. Berasal dari jurnal Kanun, Jurnal Ilmu Hukum Sinta 2 dengan volume 26 nomor 3 tahun 2024 halaman 534 sampai 557. DOI-nya 10.24815 garis miring Kanun titik V26I3.35077. Selanjutnya ada mengenai latar belakang dan isu. Pada bagian latar belakang artikel ini menyoroti rendahnya transparansi dalam kontrak asuransi, khususnya kontrak baku yang sering digunakan oleh perusahaan. Akibatnya, konsumen sering kali tidak mengetahui atau tidak memahami isi klausa penting dalam polis tersebut. Hal ini menimbulkan ketimpangan posisi antara penanggung dan tertanggung, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah. Dari kondisi tersebut muncul isu hukum utama, yaitu apakah konsumen benar-benar memiliki hak untuk memahami isi kontrak sebelum terikat, serta apakah klausula yang tidak dipahami dapat dikategorikan sebagai unfair terms. Selain itu juga dipertanyakan akibat hukum dari klausa yang dianggap tidak adil dalam perjanjian asuransi. Selanjutnya ada mengenai kerangka teori. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, artikel ini menggunakan beberapa konsep hukum utama. Yang pertama ada prinsip utmost good faith yang menekankan bahwa dalam asuransi harus ada kewajiban untuk memberikan informasi secara jujur dan lengkap. Kedua, yaitu perlindungan konsumen. Karena dalam hubungan asuransi konsumen berada pada posisi yang lebih lemah sehingga perlu dilindungi. Yang ketiga, konsep kontrak baku yang seringkali menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak. Keempat, transparansi dan produk sustainability yang menekankan bahwa produk harus dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dan terakhir, ada peran OJK sebagai regulator dalam mengawasi dan meningkatkan transparansi dalam industri asuransi. Yang selanjutnya ada mengenai metode penelitian. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Fokus analisisnya adalah pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perasuransian serta berbagai regulasi OJK, termasuk SOJK Nomor 5 Tahun 2022. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan seperti literatur dan perundang-undangan, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menilai kesesuaian antara praktik dan norma hukum. Selanjutnya ada mengenai temuan utama. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa praktik mis-selling merupakan pelanggaran hukum karena agen tidak memberikan informasi secara lengkap dan transparan terkait produk PD. Selain itu juga terdapat ketimpangan posisi konsumen akibat penggunaan kontrak baku dan kompleksitas isi polis. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh konsumen tetapi juga oleh industri secara keseluruhan, yaitu dengan menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya sengketa. Sebagai respons, OJK mengeluarkan SOJK nomor 5 tahun 2022 yang menekankan transparansi dan produk sustainability. Namun, artikel
juga menekankan bahwa masih diperlukan penguatan pengawasan serta peningkatan literasi keuangan untuk memperbaiki praktik dalam industri asuransi. Selanjutnya ada mengenai analisis kritis. Secara kritis, artikel ini berhasil menunjukkan bahwa mis-selling pada produk PD merupakan masalah struktural, bukan sekedar kesalahan individu agen. Namun analisis dalam artikel ini masih bersifat normatif dan belum mengkaji efektivitas penegakan hukum di praktik. Selain itu juga pembahasan mengenai tanggung jawab perusahaan sebagai prinsipal juga belum dikaji secara mendalam, padahal agen bertindak untuk dan atas nama perusahaan. Meskipun regulasi seperti SOJK eh, tahun 2000 nomor 5 tahun 2022 sudah ada, akan tetapi efektivitas implementasinya masih belum jelas. Dan dalam praktik kompleksitas produk serta rendahnya literasi keuangan masyarakat menyebabkan risiko mis-selling tetap tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada regulasi, tetapi pada implementasi dan pengawasan. Relevansi pada RPS hukum asuransi, artikel ini memiliki relevansi yang kuat dengan materi dalam hukum asuransi. Yang pertama terkait prinsip utmost good faith yang menegaskan pentingnya kejujuran dalam penyampaian informasi. Yang kedua, mengenai kontrak baku yang menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan perusahaan. Ketiga, terkait tanggung jawab agen dan perusahaan dalam praktik distribusi asuransi. Keempat, mengenai produk PD dan beban kasuran asuransi yang memiliki kompleksitas tinggi sehingga rentan terhadap sengketa. Dan terakhir, peran OJK sebagai regulator dalam melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen melalui regulasi seperti SOJK nomor 5 tahun 2022. Selanjutnya, kesimpulan kesimpulan dari praktik mis-selling pada produk PD merupakan pelanggaran prinsip transparansi dan utmost good faith yang merugikan konsumen serta menurunkan kepercayaan publik. Meskipun telah diatur melalui SOJK nomor 5 tahun 2022, implementasinya belum optimal sehingga diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan literasi, dan perbaikan praktik industri asuransi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.